Tuhan menjadi nyata dan konkret bagi para lansia Sedekenat Selatan khususnya. Kita bersyukur bahwa kita sekeluarga harapan menjadi pengharapan, khususnya para lansia menjadi pengharapan bagi keluarga, anak cucu menjadi pengharapan bagi masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar kita. Hari ini diteguhkan oleh berkat Tuhan dengan berkumpul bersama menjalani kegiatan jubilium lansia Sinyohana bersama. Dan dalam kebersamaan dan syukuran kita ini, kita juga menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Kita mohon pengampunan dari Tuhan agar perayaan hari ini sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kami akan datang dan menetap di dalam dirimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Bapa di
Engkau telah memberikan pemulih keselamatan dan hidup kekal kepada umat manusia melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Berilah kepada semua orang yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus dan kami para lansia sedekenat Bogor Selatan ini kemampuan, kekuatan, dan kesehatan yang baik untuk melakukan kehendak agar umat yang telah dipanggil menuju ke kerajaan-Mu dan kami semua sebagai lansia sedekenat Bogor Selatan ini semakin teguh dalam iman, sukacita dalam harapan, dan setia dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Penantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pesta sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua
ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri dan membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, oma-opa, yang putri, Simba semuanya, selamat pagi. Semua yang datang ke tempat ini banyak yang berseragam ya. Ada yang berseragam batik merah, ada yang berseragam putih dengan ada selendang kecilnya, ada yang pakai baju batik, ada yang nggak punya seragam. Betul ya? Namun apapun seragamnya, kita semua datang ke tempat ini seragamnya sama, yaitu datang untuk misa Jubileum Lansia. Kalau dilihat misa ini Jubileum Lansia, lihat para momoknya yang ada di depan, yang mana yang masuk lansia? Oh, saling lihat mereka pun. Sudah tampak dari kepala. Mana yang masih ada, mana yang sudah berubah warna, mana yang masih hitam. Gak usah dilihat lagi, sudah pasti yang lansia ternyata menemukan sederhana. Menuju usia tua, saya salah satunya menuju usia tua. Saya tadi perjalanan bertanya kepada umat yang berada di dalam satu kendaraan dengan saya, Bapak, jadi orang tua itu enak enggak? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya menolak tua. Apa dasar alasan saya menolak tua? Lucu, kalau saya timbang pendek, terus udah kelihatan tua. Maka saya bertanya, menjadi orang tua atau memasuki usia tua itu seperti apa? Lalu diceritakanlah kisah singkatnya. Dari kisah itu, akhirnya sesampainya di Sukabumi, saya mencoba merumuskan, ternyata memasuki usia tua itu mulai mengalami penyakit B kompleks. Udah tahu ya, B kompleks apa penyakit itu? Saya udah tulisin, atau saya lupa. Penyakit B kompleks yang terjadi pada orang tua, begitu turun bis, yang pertama adalah beser. Begitu tiba, yang dicari adalah kamar mandi, beser. Maka kalau ngajak lansia ziarah, perhentian pertama adalah pom bensin. Silakan hitung berapa banyak pom bensin kalau ziarah bersama lansia, karena umumnya dalam lansia itu tidak kuat menahan, pasti harus ke toilet. Dan lucunya, kalau ke toilet cuma minta satu orang yang turun satu bis, kayaknya menular beser ini. Yang kedua,
penyakit B kompleks yang terjadi pada orang tua atau lansia adalah Buddha, alias gak bisa benar. Maka ngomong itu mesti mesti keras, tapi bukan berarti marah. Yang ketiga, penyakit orang tua yang disebut B kompleks adalah boros obat. Sudah mulai bersahabat dengan obat, maka turunannya mulai bau mulai bau minyak angin. Itu tanda jalan sama orang tua. Yang berikutnya, ternyata orang tua itu juga mengalami yang namanya ngeblank, alias sering lupa kacamata ada di mana, lupa kalau tadi itu udah makan atau belum, karena di sini tadi ternyata ada snack, padahal di perjalanan sudah bekal. Tetap namanya orang Indonesia, kalau ada gratisan, hayu kita ke sana. Mudah-mudahan gak bawa plastik ya. Ada, ya kalau ada nggak apa-apa. Itu tanda orang tua. Membawa bekal, itu tanda orang tua. Maka ketika orang tua berjalan membawa bekal, perjalanan saya dari Cianjur ke tempat ini pun saya tahu saya harus cari orang tua yang mobilnya pasti ada makanannya. Jangan sampai saya naik mobil yang nggak ada makanannya dan saya gigit jari. Maka saya keliling dulu, bawa apa. Akhirnya dapatlah satu kantong kresek. Lumayan buat dibagi-bagi. Penyakit berikutnya yang terjadi pada orang tua setelah budek, bingung, bungkuk, beser, boros obat, ngeblank, orang tua itu berkacamata tebal karena penglihatannya sudah mulai kurang. Hanya satu yang pasti, jangan sampai orang tua itu mengalami penyakit B berikutnya adalah jangan ngalamin bosan hidup. Ada yang sudah mulai bosan hidup? Tidak. Hari ini Bapak benar kasih, ketika saya dan saudara diajak untuk merayakan misa Jubileum di bulan Oktober yang tinggal beberapa bulan lagi kita akan menutupnya dan memasuki tahun 2026, apa yang mau kita rayakan? Ketika saya merenungkannya gara-gara saya satu paroki dengan Pater Edi. Pater Edi itu senang dengan buah alpukat. Bahkan di depan kamar saya pun ada satu pohon alpukat. Yang menarik adalah ketika ada pohon alpukat, Romo Gemi memberikan resep. Pohon yang baik, buah yang baik, buah yang matang, buah yang sempurna adalah satu, buah itu harus sudah tua. Betul atau salah? Salah satu tanda buah udah tua, buahnya harus digoyang-goyang. Apakah bijinya sudah lepas atau tidak? Kalau sudah lepas, artinya buah itu sudah tua. Lihatlah, satu buah alpukat yang sudah tua dimakan dengan sempurna, rasanya enak, bukan dicari buah yang muda. Renungan ini mengantar saya, ternyata menjadi buah itu artinya siap dimatangkan oleh Tuhan. Menjadi tua bukan berarti selesai, tapi menjadi tua masih ada satu proses bahwa setelah tua seperti sebuah pohon, seperti sebuah buah alpukat tadi, tua, dipetik, lalu akhirnya yang tua itu buahnya pasti nikmat dan enak. Bapak Ibu terkasih, saya tidak perlu mengecek apakah Anda sudah tua atau tidak dengan cara dikocok-kocok. Karena tadi di jalan pasti udah dikocok-kocokkan ya. Jalannya kan tidak selalu lurus menuju ke Sukabumi ini, jalannya goyang-goyang. Tapi yang menarik ketika melihat pohon alpukat, buahnya yang tua itulah buahnya yang nikmat. Lihatlah di tahun Jubileum ini, Tuhan mau memberikan berkat untuk orang tua bahwa menjadi orang tua hidup belum selesai. Maka ketika menjadi orang tua hidup belum selesai, satu, jangan katakan sebagai orang tua, Romo saya sudah tua mau ngapain lagi? Justru bukan mau ngapain lagi, ini masanya orang tua untuk satu. Kalau udah nggak bisa naikin galon, nggak usah ya naikin galon nanti encok. Anda masih bisa
menaikkan doa. Kenapa bisa menaikkan doa? Yang muda itu sibuk kerja, yang tua punya banyak waktu. Maka orang tua isi waktunya dengan berdoa. Kita boleh jalan-jalan kemana saja, mau jalan-jalan ke mall, mau jalan-jalan kemana. Tapi umumnya orang tua diajak jalan itu cepat capek. Ada satu perjalanan yang dia sampai lupa orang tua masih bisa jalan untuk berdoa, syukur-syukur ke gereja. Ada satu hal yang bisa disyukuri ketika perayaan Ekaristi dirayakan di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara kasih, opa, simba, eyang putri. Saya bersyukur Bapak Ibu masih bisa ke gereja loh. Mama saya ada di belakang, dirawat dibantu di panti, di kursi roda. Untuk ke gereja aja udah nggak bisa. Dia doanya hanya di kamar. Lalu akhirnya saya renungkan, apa orang tua tidak punya kerinduan ya untuk datang ke gereja, merayakan misa, merayakan Ekaristi, menerima komuni? Ada kerinduan itu, tapi ada kalanya karena usia, karena kondisi tubuh, semua terbatas. Hari ini Oma dan Opa, Simba, eyang putri diberi kesempatan oleh Tuhan datang ke gereja, bahkan jauh-jauh bangun pagi, pakai seragam, bawa bekal untuk merayakan misa. Dan misa ini di tahun jubileum, sabda Tuhan disampaikan pada saya dan saudara dengan sangat menarik. Dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Betul kan? Bukan pada Romo, bukan pada Bisdina, tapi ada padaku. Artinya pada semua. Coba sekarang lihat kanan kirinya. Coba lihat wajah kanan kirinya, ada roh Tuhan atau roh cuan? Yang penting roh Tuhan atau roh cuan? Bilang dua-duanya. Saya ketemu mama saya yang ada di panti aja, mama saya mau dikasih duit dan nolak loh. Maka tidak ada orang tua ketika bertambah tua nolak uang. Ada yang nolak? Gak ada, semua tetap suka uang. Maka ketika tetap suka uang, ada yang lebih harus kita sukai. Kita suka dengan Tuhan. Karena perjalanan menjadi orang tua, apalagi yang ditunggu, apalagi yang dicari selain perjalanan menuju kesempurnaan hidup untuk bersatu dengan Tuhan. Saya ketika merenungkan menjadi orang tua itu ketakutannya ada dua. Ketakutan pertama orang tua adalah takut hidupnya kesepian karena rumah sudah menjadi kosong. Anak-anak sudah pergi, sudah berumah tangga, sudah berkeluarga semuanya, maka rumah menjadi sepi. Agar rumah tidak menjadi sepi, saya bersyukur ketika berada di Cianjur, para orang tua ini rajin jalan pagi. Gak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jalan semuanya. Jalan itu ketika saya perhatikan, jalan menandakan orang tua masih ingin tetap hidup. Karena kalau nggak jalan, artinya sudah bosan hidup. Ketika jubileum ini kita rayakan, ada satu yang menarik. Tuhan masih ingin jalan dengan orang tua. Artinya Tuhan masih ingin orang tua tetap hidup. Maka ketika Tuhan masih ingin berjalan dengan orang tua, Tuhan tetap memakai orang tua. Tidak ada di hadapan Tuhan orang tua itu udah expired, tinggal diam aja. Orang tua masih Tuhan pakai untuk mendoakan anaknya, untuk memberi semangat kepada teman-temannya, untuk berkumpul, untuk bersukacita. Itu hal-hal kecil, tapi itu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, ketika sabda Tuhan diberikan kepada saya dan saudara, Roh Tuhan ada padaku, lalu Injil ditutup. Pada hari ini digenapilah nas kitab suci. Ketika kamu mendengarnya, Tuhan tidak katakan besok atau nanti. Hari ini Tuhan memberkati setiap orang yang percaya, setiap orang yang setia. Maka saya teringat
ingat dengan yang lagi ngetren di kalangan anak-anak muda ini karena orang main media sosial. Tahu tepuk sakinah? Tahu gimana tepuk sakinah? Berpasangan, begitu kan ya? Pernah Bapak Ibu tahu tepuk sakinah? Gak apa-apa kalau nggak tahu. Kalau tahu saya jadi mikir jangan-jangan mau apa ini saya main tiktokan lagi. Saya ada lagunya yang saya ubah liriknya, namanya tepuk bahagia bukan tepuk sakinah. Nanti kita nyanyikan bersama ya. Judulnya berbahagia, berbahagia, berbahagia. Usia senja hidup harus bahagia. Ada tepuk tangan kan? Jadi orang tua itu memang butuhnya adalah hiburan. Dan ketika butuh hiburan, Tuhan tidak pernah kehabisan menghibur oma dan opa, menghibur orang tua. Hidup kita mungkin perlahan-lahan, hidup kita mungkin sudah tidak bisa mengejar banyak. Tetapi hidup kita ketika perlahan-lahan dan tidak bisa mengejar banyak, Tuhan tetap mendekat, Tuhan tetap setia. Maka menjadi orang tua, akhirnya penyakit B kompleks yang tadi Romo sebut di awal, Romo ganti menjadi penyakit B kompleks rohani, yaitu menjadi orang tua. Satu, banyak bersyukur. Dua, banyak bersabar. Yang ketiga, banyak berbagi. Yang keempat, banyak berdoa. Maka hidup akan bahagia dan tenang. Maka pesan saya sebagai orang muda, sok-sokan orang muda padahal udah setengah muda, apa yang saya lelah dari para orang tua? Kadang saya lelah kalau orang tua itu bawel. Jujur, memiliki orang tua bawel itu capek. Tetapi bawel itu merindukan. Kenapa? Karena kalau orangnya sudah tidak ada, saya rindu dibawelin lagi oleh orang-orang yang mencintai saya. Karena tanda sayang orang tua salah satunya adalah bawel. Kalau orang tua sudah tidak bawel, artinya orang tua sudah tidak betul, sudah tidak sayang. Maka kalau ketemu orang tua bawel itu wajar, karena itu tanda cinta dari orang tua. Justru kalau orang tua udah diem, saya takut jangan-jangan mesti cepat panggil pastor karena udah bisa hidup. Semoga tidak. Maka B kompleks yang dengan penyakit-penyakit itu kita merayakan hari tahun rahmat Tuhan. Artinya Tuhan memberikan berkat karena Tuhan memperhatikan orang tua, mencintai orang tua. Tuhan masih menggunakan orang tua. Orang tua jangan dinilai tidak berguna, hidupnya tetap berarti. Bahkan rambut putih pada oma dan opa ketika saya baca itu adalah mahkota kemuliaan Tuhan. Dari situ saya nggak takut lagi bebanan. Nggak usah cari-cari cat untuk tetap hitam. Seperti pastor paroki di tempat ini, tanda kemuliaannya kan terlihat ya, prokopur ya. Dan yang di depan kayaknya semuanya hitam ya. Malah udah habis ya. Tanda kemuliaan Tuhan dengan rambut putih, tanda kebijaksanaan, tanda kemuliaan, itulah yang disyukuri. Mama dan Opa bersyukur bisa ikut merayakan Ekaristi dan memberikan renungan singkat ini. Semoga hidup kita tetap bersemangat, tetap setia. Ketika kita setia di dalam Tuhan, Tuhan akan lebih setia. Ikan sepat, ikan gabus. Ya, udah cakep sih. Ikan sepat, ikan gabus. Hidup kita hebat karena kita punya Yesus. Tuhan berkati. Kita ingin sejenak kita berkata pada Tuhan. Tahun rahmat Tuhan di mana Tuhan masih berjalan bekerja dan memberikan pengharapan. Tuhan menaruh berkatnya dan mengajak orang tua tetap punya semangat hidup, punya kekuatan hidup, punya kebijaksanaan, punya kemuliaan. Hari ini kita mensatukan pengharapan kita, kasih dan juga seluruh pergumulan kita di dalam Tuhan dan kita percayakan itu semua. Kita bangkit berdiri, kita satukan iman, kepercayaan dan kasih kita pada Allah dengan berdoa syahadat para rasul.
Aku percaya akan Allah, doa umat. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah Allah yang kami muliakan. Melalui perayaan Ekaristi Jubileum Lansia ini, urapilah kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup bersatu dalam kemuliaan-Mu, dan dengarkanlah setiap permohonan kami. Marilah kita mohon. Sejenak berdoa untuk setiap intensitas secara khusus bagi anak-anak muda dan juga orang-orang yang telah mendahului kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang ada di surga, dengarkanlah untaian doa-doa umat-Mu ini, agar setiap doa yang kami panjatkan kepadamu menjadi teladan kesetiaan bagi kami semua, terutama pada hari Jubileum Lansia ini. Semoga membawa kami pada kesetiaan sejati dan terbuka terhadap rahmat kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
tebusan bagi semua orang. Semoga dengan perantaranya nama dimuliakan di tengah bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat, dan di mana-mana satu kurban dipersembahkan untuk kemuliaan dengan pengantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama.
Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat mengucap lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makan." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surga bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Tenggat Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang menyelamatkan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus Leo XIV, Uskup kami Paskalis Bruno Syukur, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, bersatukanlah bagimu semua anak, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Kita dengan menyanyikan doa Tuhan sesungguhnya.
sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
dikuatkan oleh roti surgawi, kami mohon dengan rendah hati kepada agar dengan tetap terikat kuat pada Injil kehidupan, kami semakin menjadi ragi yang menghidupkan dan sarana keselamatan bagi persekutuan umat manusia. Dengan pengantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gabriel dan juga para romo pastoran yang telah memimpin perayaan Ekaristi dengan penuh cinta dan kehangatan. Berkat bimbingan Romo, kami semua merasakan sukacita yang mendalam, menentukan iman kami, terutama dalam menjalani masa lanjut usia dengan penuh rasa syukur. Terima kasih juga kami sampaikan kepada suster, Bapak Ibu, Oma Opa yang pada hari ini telah hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi. Kehadiran dan semangat suster, Bapak Ibu, Oma Oma menjadi inspirasi bagi kami. Kami menyadari dan kami mengetahui tidak mudah bagi Bapak Ibu untuk bisa hadir di sini, tetapi semangat yang tinggi membuktikan bahwa kasih Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu. Dan semoga perayaan Ekaristi ini menjadi bekal rohani bagi kita semua untuk terus bersukacita dengan berpengharapan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu mensukseskan perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan semoga semangat yang kita peroleh dalam perayaan Ekaristi ini dapat menguatkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menjadi teladan iman bagi generasi muda. Bapak Ibu yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi selesai, nanti ada sesi foto bersama umat dengan para romo. Setelah sesi foto selesai, kami mengundang kehadiran romo, suster, Bapak Ibu, Opa Oma dalam acara ramah tamah yang diselenggarakan di Gedung Keluarga Kudus. Sebelum kita menerima berkat penutup, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa sambutan. Yang pertama dari Romo Mario mewakili Romo Dekenas Selatan Keuskupan Bogor, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Romo Marcelinus Wisnu Sarjana mewakili Bapak Uskup Keuskupan Bogor. Kami persilakan. Halo Bapak sekalian. Sehat semuanya? Ada sukacita ya? Baik, saya juga membayangkan kalau nanti suatu saat seperti Bapak juga gitu ya. Kita saling mendoakan supaya kita juga saling bersukacita dan sehat selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, para romo, tentunya saya berdiri di sini, Romo Mario mewakili para romo sekalian. Ya, dan juga tentunya mewakili Romo Puriano sebagai Romo Paroki di tempat ini, dan juga Romo Ari sebagai Dekan Selatan. Ya, saya juga secara pribadi dan kami para romo yang ada di sini, ada saya, lalu di sebelah saya, belakang saya ada Romo David, ya, Romo yang bertugas di Paroki Cianjur, lalu ada Romo Marcel sebagai Sekjen atau Sekretaris Jenderal Keuskupan Bogor, lalu tadi ada Pater Gildi yang dianggap sebagai juga lansia, gitu ya. Jadi kami juga merayakan beliau, merayakan lansia di beliau. Lalu juga di belakang sana ada Pater Epifanius, ya, atau biasa kami memanggil Pater Epi, dan juga ada Pater Ignas, nah, itu juga bertugas di Paroki Cipanas, ya, gitu. Dan kami bersyukur, kami bersukacita, dan kami mengucapkan propisiat atas Ekaristi ini, dan juga bagaimanakah kita rayakan sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran dan sukacita yang boleh kita rayakan bersama. Ada para suster dan juga seluruh umat sekalian, dan juga dari Paroki Sukabumi tentunya yang tidak lansia juga hadir di tempat ini ya, bersama dengan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak
mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kehendak-Nya sehingga kita berjumpa bersama di tempat ini. Yang terkasih para pastor, suster, dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan kali ini Bapak Uskup tidak bisa hadir dikarenakan sedang bertugas di Papua. Jadi menitipkan salam bagi kita semua, selamat merayakan hari Jubilium Lansia. Semoga Anda semua tetap teguh menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih atas perjuangan Anda, Bapak Ibu di keuskupan ini, di paroki manapun Anda berada, dan di keluarga-keluarga. Kesetiaan Anda itu tiada taranya. Bahkan kesetiaan Anda untuk memuji Tuhan dalam iman Katolik juga menjadi teladan bagi orang muda. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Semoga Tuhan menyinarkan wajahnya ke atas saudara-saudari dan berbelas kasih kepada saudara-saudari. Semoga Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan menganugerahkan damai-Nya kepada saudara-saudari. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Putramu terkasih,